Shalom, selamat pergantian hari bagi kita semua. Dan kembali lagi kita bertemu di seri kesehatan. Kita akan membahas seri kesehatan lagi. Tapi sebelum kita membahas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk kali ini boleh minta tolong David untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Kembali lagi kami datang di depan tahta hadirat-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami hendak mempelajari sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami tidak bisa mengerti apa-apa tanpa bantuan Roh. Biarlah Engkau memberikan Roh-Mu ke dalam hati kami. Dan biarlah Roh Tuhan itu yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Fit. Oke, kali ini kita masuk pembahasan yang kedua ya. Apa nih Fit kali ini? Judulnya, kita mau bahas apa nih? Oke, tema kita masih sama. Otak adalah ibu kota tubuh. Jadi tema kita, jangan lupa, masih otak adalah ibu kota tubuh. Dan hari ini kita akan membahas bagian yang kedua dengan judul eksitotoksin, MSG, lezat yang mematikan. Oke, ini mau tanya dulu nih. Ini dari judulnya, eksitotoksin gitu kan. Toksin sih kalau saya secara pribadi tahu itu racun. Tapi kalau eksitotoksin ini apa ya? Boleh dijelasin nggak? Iya, jadi sebenarnya ini kata serapan ya Kak ya, dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya adalah excitotoxin. Nah, dan kalau di bahasa Indonesia kan menjadi eksitotoksin. Kalau toksin kita tahu Kak ya, itu racun, ya kan? Yes. Bisa bicara tentang racun. Tapi memang ada terdiri dari dua, kalau kita mau bedah ya Kak, ini ada dua kata, ada eksito dan toksin, digabung menjadi eksitotoksin. Kita sudah tadi lihat toksin itu ya kita tahu itu bisa berupa racun. Dan untuk eksito itu seperti rangsangan Kak, gitu. Seperti rangsangan. Jadi kalau kita secara ini aja kayak secara literal atau secara langsung kalau kita gabung rangsangan dan racun, rangsangan racun, gitu. Jadi memang kalau kita mau mendefinisikan eksitotoksin, itu adalah zat yang dapat menyebabkan rangsangan berlebihan pada sel saraf atau sel otak yang mengakibatkan kerusakan dan bahkan kematian pada sel tersebut. Itu dia definisinya, Kak. Aduh, kalau dari definisinya nih ya, berarti eksitotoksin ini berbahaya bagi otak kita dong, karena dikatakan itu bisa mengakibatkan kerusakan bahkan juga kematian pada sel otak. Benar nggak sih? Jadi ini kayak bahaya banget nggak sih eksitotoksin ini? Iya, benar-benar. Itu memang eksitotoksin ini memang berbahaya, Kak. Karena dari definisi tadi ya, Kak, ya, kita udah lihat bahwa zat ini dapat membunuh, dapat merusak atau bahkan membunuh sel saraf atau sel otak kita, Kak. Ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal eksitotoksin nih, ini apa ya, bentuknya apa atau dia seperti apa gitu kan, karena nggak punya bayangan nih, supaya kita tahu ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi otak. Tapi kita harus tahu dong ini apa gitu, atau bentuknya seperti apa. Boleh dijelasin nggak, Fit? Oke. Ya, jadi eksitotoksin ini sebenarnya kita bisa pahami seperti label aja, Kak. Jadi dia bukan zat tunggal, bukan, Kak. Jadi kita bisa lihat, kita bisa pahami ini seperti label saja. Ya, kalau kita melihat contohnya ya, contoh sederhananya mungkin kayak pisang, Kak. Pisang itu kan ada berbagai jenis, ada yang namanya pisang raja, terus
Ada pisang pisang, kepok, ya pisang kepok. Terus kalau di sini Kak ada yang namanya pisang baby yang kecil tuh Kak. pisang Nah, apa ya? Kalau di sini pisang mas atau pisang susu mungkin ya. ya, Oke, oke. jadi eksitotoksin tuh ya pisang Kak. Nah, tapi ada berbagai zat di dalamnya. Gitu. Ada zat-zat kayak ya tadi kayak ada pisang emas, ada pisang susu, ada pisang raja. Nah, jadi eksitotoksinnya itu pisangnya, tapi memang zatnya ada berbagai macam contoh gitu, Kak. Oke, ini ilustrasi kan, bukan berarti pisang adalah eksitotoksin kan? Bukan. Jadi ini Oke, ilustrasi supaya lebih mudah memahami. oke, siap-siap. Mm-mm. Jadi contohnya apa nih, Fit? Ya, jadi contoh dari zat eksitotoksin, sebenarnya pastinya ada beberapa, Kak ya, tapi kita mau kasih contoh satu saja malam ini, zat eksitotoksin yang adalah, dan ini adalah zat yang dapat merusak sel atau bahkan membunuh sel saraf atau sel otak kita. Dan salah satu contoh zat itu adalah MSG atau monosodium glutamate atau bahasa Inggrisnya monosodium glutamate. Nah, jadi ya kakak tahu kan? Tahu Kira-kira micin. familiar nggak? Oh, oke, oke. Lebih Oke. terkenal mungkin micin, tapi MSG juga sering gitu kan. Dan Iya, iya. ini enak. Iya, iya. Kalau nggak ada micin, biasanya rasanya kurang, apa ya, orang bilang kurang nendang gitu ya, kurang, gitu. Iya, iya, iya. Iya, benar, Kak. Jadi MSG ini salah satu zat eksitotoksin. Dan ya, seperti yang kakak bilang bahwa memang kalau nggak ada ini pada makanan kita, sepertinya makanan kita kurang rame ya, atau kurang nendang tadi kata Kak Prisil tuh. Hmm, Ya, jadi kurang berasa aja gitu loh, kalau sudah terbiasa maksudnya. Jadi kalau yes. kalau kita udah terbiasa dan nggak ada zat ini, MSG ini, sepertinya makanan itu hambar, Kak. Ya kan? Hmm. Ya, jadi memang hampir kita temui di setiap makanan makanan orang-orang pada saat ini, dan ya bisa dimasukkan ke sup, dan bukan hanya makanan masakan yang kita buat ya Kak ya, makanan-makanan kemasan itu pun juga tak lepas dari zat yang satu ini yaitu MSG, seperti makanan ringan, snack, dan lain-lain ya kan. Itu makanan-makanan itu pun mengandung MSG biasanya Kak. Gitu. Oke. Padahal enak ya, tapi mematikan. Ya, iya benar. Jadi Kak, Oke. jadi memang penggunaan MSG ini untuk menyedapkan masakan ya itu sudah menjadi suatu fenomena yang sangat lumrah di tengah masyarakat. Namun tetap saja Kak, hal tersebut tuh tidak bisa memungkiri fakta bahwa MSG atau micin itu dapat menyebabkan kerusakan otak. Yaitu. Oke, oke. Tapi memang benar sih, ini lumrah banget sih. Maksudnya di kita pun tuh kayak sudah ya ini hal yang biasa gitu. Ada MSG itu ya hal yang biasa gitu. Tapi ini kenapa sih kayak bisa merusak otak nih, Fit, Iya, iya. MSG ini? Kenapa nih? Kenapa? Hmm. Ya mungkin kita sedang bertanya-tanya ya, kayak bagaimana sih MSG itu bisa atau micin itu bisa merusak otak kita, Kayak ya cara kan? kerjanya gimana atau apa sih? Kenapa bisa lah kayak gitu? Oke, kita mau lihat penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti saraf yang bernama Dr. John Olney, dan penelitian ini dilakukan pada tahun 1967. Kakak penasaran dengan penelitiannya? Yes, Oke, penasaran. Dia neliti apa nih? oke, kita mau lihat. Nah, jadi Kak, di dalam penelitian Bapak Olney, um, Olney menemukan bahwa senyawa glutamat dapat menyebabkan rangsangan berlebihan pada sel otak yang sampai dapat mengakibatkan kematian pada sel otak tersebut.
diambil dari The Blalock Wellness Report, halaman yang kedua, bulan Oktober 2007. Nah, jadi memang Kak, bagaimana caranya MSG atau micin dapat menyebabkan kerusakan otak? Ya, caranya adalah zat ini dapat merangsang sel otak kita atau sel saraf kita secara berlebihan. Itu dia. Dan kalau sel otak kita itu dirangsang secara berlebihan, ya ujung-ujungnya bisa sel otak kita itu bisa rusak atau bisa juga menyebabkan kematian pada sel otak tersebut. Kakak setuju enggak kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk kita? Setuju enggak, Kak? Setuju. Iya. Jadi begitu juga dengan MSG. Karena dia merangsang secara berlebihan, dan rangsangan berlebihan tersebut menyebabkan kerusakan pada sel saraf atau sel otak kita, Kak. Gitu. Jadi memang, Kak, senyawa glutamat di dalam MSG ini ya itu memang sangat berbahaya karena memang dapat membunuh sel otak kita. Gitu, Kak. Oke. Sebenarnya saya nggak begitu yang paham mengenai ini ya, tapi pernah dengar dari teman mengenai senyawa glutamat. Kan saya nggak tahu nih ini senyawa bentuk gimana gitu. Tapi pernah dengar nih, kalau senyawa glutamat ini kita bisa temukan secara apa ya? Ya, itu ada di tubuh kita, gitu, di tubuh kita. Sama seperti tubuh kita ini kan ada cairan kan di dalamnya, terdiri dari cairan kita tahu. Gitu. Artinya kalau kita minum air, ya kan nggak masalah, karena secara alami sudah ada nih di tubuh kita. Nah, sekarang kalau senyawa glutamat juga sebenarnya ada di tubuh kita, harusnya MSG ini juga aman untuk kita konsumsi dong. Jadi kita harus pahami dulu, Kak, ya, bahwa memang senyawa glutamat ini terdapat di dalam MSG, ya kan? Nah, itu memang senyawa glutamat ini terdapat di dalam MSG, itu zat aktifnya. Dan memang benar yang Kakak bilang tadi, memang benar bahwa senyawa glutamat ini terdapat di dalam otak kita. Dan senyawa ini berperan sebagai neurotransmitter atau pembawa signal. Jadi otak kita ini kan dia bekerja seperti listrik, Kak. Ada aliran listrik yang harus dibawa, dan itu salah satunya yang ambil bagian adalah senyawa glutamat. Jadi memang ada di otak kita, dan ya dia berperan sebagai neurotransmitter. Ya, tadi Kakak udah bilang bahwa kalau gitu boleh dong, ya kan? Karena boleh dong dikonsumsi karena senyawa glutamat ini kan memang ada di dalam otak kita. Seperti air yang Kakak bilang tadi, air kan memang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita minum air ya nggak apa-apa dong. Ya kan, Kak? Yes, benar. Jadi harusnya MSG juga aman nggak sih? Maksudnya harusnya boleh kan? Boleh dikonsumsi gitu. Kita akan membahas hal itu, kita akan membahasnya besok, Kak, untuk masalah itu. Oke, ya it's okay lah. Besok ya. Iya. Ini lagi asik-asik mau denger gitu kan, tiba-tiba oke, kita bahasnya besok gitu kan. Tapi it's okay, nggak apa-apa. It's okay. Oke. Jadi dari yang tadi kita pelajari nih, apa nih Fit yang kita bisa dapat untuk hari ini? Oke, Kak. Jadi hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang lebih berhati-hati lagi. Karena tadi kita lihat bahwa memang MSG ini lumrah, penggunaannya lumrah, dipakai semua orang, mayoritas orang pakai, dan mayoritas orang juga katakan ya nggak berbahaya. Tapi melalui penelitian Bapak Olni tadi kan kita bisa lihat bahwa oh ternyata MSG ini dapat merusak atau bahkan membunuh sel saraf atau sel otak kita. Jadi tidak heran, Kak, bahwa Tuhan menasihatkan kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan ya, jadi
marilah kita menjadi orang yang tidak ikut-ikutan tentang apa yang orang katakan. Tetapi marilah kita senantiasa menguji segala sesuatu sehingga kita dapat mengetahui apa yang benar dan yang salah. Dan kita harus tetap mengingat, kita harus minta tuntunan daripada Tuhan di dalam menguji segala sesuatunya. Begitu, Kak. Amin. Ya, benar. Benar juga sih, karena kan kenyataannya ada juga orang yang bilang MSG ini aman gitu. Terus ada juga yang bilang nggak aman, ya kan? Saya sih Iya. kurang tahu ya, apakah ada penelitian yang mengatakan MSG ini aman gitu. Terus ada penelitian juga mengatakan MSG tidak aman, sehingga kita juga di dalam posisi yang bingung gitu. Ini berarti yang mana? Kayak gitu kan, yang mana gitu. Tapi di sini diingatkan untuk uji segala sesuatu, gitu kan. Dan saya yakin dan percaya kita menguji semuanya tuh harus sesuai dengan firman Tuhan juga. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Benar ya? Yes, Kak. Benar. Dan memang harus minta tuntunan daripada Tuhan sih. Iya. Ya, semoga lah ya dengan penjelasan di hari-hari berikutnya bisa lebih paham lagi. Dan ya, kita sambil berdoa agar semuanya ini sesuai dengan tuntunan Tuhan, apa yang disampaikan ini benar. Dan yang pasti kita bisa melakukannya nanti. Setelah selesai semua pembahasan ini, bukan hanya jadi teori atau kita hanya tahu, tapi kita bisa jadi pelaku firman ya, didoakan. Amin. Ya. Benar, Kak. David, thank you untuk hari ini. Sama-sama. Sudah sharing. Dan jangan lupa besok menjawab pertanyaan yang mengenai senyawa glutamat ya kan, yang ada di tubuh dan harusnya aman, atau enggak. Iya. Iya. Oke. Siap. Jadi kita akan mendengarkan pada besok hari. Oke, kita akan akhiri dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur oleh karena setiap pembahasan yang kami sudah dengarkan. Kami bersyukur Tuhan, ada hal yang mungkin sebelumnya kami belum tahu ataupun yang sudah kami ketahui Tuhan. Dan biarlah setiap pembahasan ini boleh membuat kami untuk lebih berhati-hati lagi, kami boleh menguji segala sesuatunya. Bukan berarti saat kami mendengar seseorang berkata, ini baik, ini benar, ini oke, kami juga akan langsung menyetujuinya. Tetapi kami boleh bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh meminta tuntunan daripadamu Tuhan, agar kami boleh mengerti apakah ini benar atau tidak. Berkati kami di sepanjang hari ini, tuntun setiap langkah kami. Sehingga apapun yang kami lakukan boleh selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi di dalam kami, bukan kehendak kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan Imam Besar kami. Amin. Oke. Terima kasih David. Selamat Sama-sama. pergantian hari. Selamat berganti. Selamat berganti.